Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek akhir basis data kami. Untuk laporan ini disusun oleh saya sendiri, Hilal Alabiu, dengan NIM 2300018205. Saya Syafiq Maulana Hairi Sasanudin dengan NIM 2300018220. Saya Varialtis Putra dengan NIM 2300018218. Baik, langsung saja ke perancangan sistem database. Untuk objek yang dasar menjadi sumber daya atau acuan di database, di laporan ini ada 1 pengguna, 2 kendaraan, 3 tempat parkir, 4 lantai, 5 tiket, dan 6 pembayaran. Untuk penentuan entitas, yang dimana kegunaannya untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya dan memiliki data yang relevan di laporan ini menggunakan pengguna yang memberikan informasi berupa ID pengguna, nama kontak, dan alamat untuk pengguna itu sendiri. Dan untuk kendaraan, memberikan informasi berupa plat, tipe kendaraan, dan merek dari kendaraan. Dan untuk tempat parkir, memberikan informasi berupa kode lantai dan status untuk tempat parkir. Untuk lantai itu sendiri memberikan informasi berupa kode lantai, kapasitas lantai, dan lokasi. Di tiket memberikan informasi berupa ID tiket, waktu masuk kendaraan, dan waktu keluar kendaraan. Dan terakhir untuk pembayaran memberikan informasi berupa ID pembayaran, total pembayaran, dan metode pembayaran. Oke, untuk di nomor 3 ini kita menentukan atribut untuk elemen di basis data parkir ini. Yang nomor 1 ada pengguna, itu ID pengguna, nama, kontak, dan alamat. Dan di kendaraan ada plat, tipe kendaraan, dan merek kendaraan. Tempat parkir ada kode dan status. Untuk lantai ada kode lantai, kapasitas, dan lokasi. Di ID tiket ada ID tiket, waktu masuk, waktu keluar. Pembayaran ada ID pembayaran, total pembayaran, dan metode pembayaran. Baik, kita akan langsung masuk ke IRD. Kami membuat gambaran relasi antar entitas seperti pengguna, lantai, kendaraan, tempat parkir, tiket, dan pembayaran. Untuk pengguna dan kendaraan memiliki relasi, yaitu memiliki lantai dan tempat parkir memiliki relasi terletak, dan untuk kendaraan dan tempat parkir memiliki relasi menempati, dan kendaraan dan tempat parkir memiliki relasi dengan tiket, yaitu tiket parkir. Untuk pembayaran dan tiket mempunyai relasi tiket invoice. Baik, untuk skema relasi, kita memberikan gambaran untuk hubungan antar tabel seperti pengguna, lantai, kendaraan, tempat parkir, tiket, dan pembayaran yang saling terhubung satu sama lain. Untuk pengguna, dia memiliki primary key ID pengguna yang menjadi foreign key di kendaraan. Untuk lantai, dia mempunyai primary key kode lantai yang akan menjadi foreign key di tempat parkir. Dan kendaraan mempunyai primary key plat yang menjadi foreign key di tempat parkir. Dan primary key plat juga menjadi foreign key di tiket, dan primary key kode di tempat parkir akan menjadi foreign key di tiket. Dan untuk pembayaran, itu mengambil foreign key ID tiket dari entitas tiket. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita membuat tabel pengguna yang memiliki atribut ID pengguna memiliki tipe Big INT, nama memiliki tipe varchar, kontak memiliki tipe varchar, dan alamat memiliki tipe varchar. Kemudian kita menginputkan 1000 data, dan ini adalah tampilan 1000 datanya. Di bagian ID pengguna, kita menginputkan 1000 data angka-angka acak agar tidak terjadi duplikat. Lalu pada bagian nama, kita menginputkan nama-nama orang. Pada bagian kontak, kita menginputkan nomor telepon, dan alamat kita menginputkan alamat-alamat yang acak. Lanjut ke tabel kendaraan, kita memiliki atribut plat memiliki tipe data varchar, tipe kendaraan memiliki tipe data varchar, merek
memiliki tipe data varchar. Lalu kita menginputkan 1000 data. Pada bagian plat, kita menginputkan data-data acak yang berbeda-beda agar tidak terjadi duplikat lagi. Lalu di bagian tipe kendaraan, kita menginputkan motor atau mobil. Lalu pada merek, kita menginputkan nama-nama merek mobil atau motor. Lanjut, pada tempat parkir, kita memiliki atribut, kode memiliki tipe data varchar, status memiliki tipe data varchar. Lalu, kita menginputkan 100 data. Pada bagian kode, kita menginputkan kode-kode yang berbeda-beda. Lalu, pada bagian status, kita menginputkan statusnya ada, atau tidak ada. Di tabel lantai, kita memiliki atribut, kode lantai memiliki tipe varchar, kapasitas memiliki tipe INT, lokasi memiliki tipe varchar. Lalu kita menginputkan 20 data. Pada bagian kode lantai, kita menginputkan kode yaitu L1 sampai L20. Lalu pada kapasitas, kita menginputkan kapasitas yang acak, dan lokasi kita menginputkan juga yang acak. Lanjut ke tabel tiket, kita memiliki atribut ID tiket memiliki tipe varchar, waktu masuk memiliki tipe varchar, waktu keluar memiliki tipe varchar. Lalu pada tabel ini kita menginputkan 1000 data. Pada bagian ID tiket, kita menginputkan T001 sampai T1000. Lalu pada waktu masuk, kita menginputkan secara acak waktunya, dan begitu juga waktu keluar. Lalu, kita membuat tabel pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran memiliki tipe varchar, total pembayaran memiliki tipe varchar, dan metode pembayaran memiliki tipe varchar. Lalu, kita menginputkan 1000 data lagi. Dan ini adalah gambar 1000 datanya. Pada bagian ID pembayaran, kita menginputkan P001 sampai P1000. Lalu pada total pembayaran, kita menginputkan harga-harga. Lalu pada metode pembayaran itu, kita menginputkan seperti kartu kredit, tunai, atau transfer bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah join. Di sini kita menggabungkan tabel antara pengguna dan tabel pengguna kendaraan. Nah, di sini kita ingin menampilkan data ID pengguna, nama, kontak pada tabel pengguna. Dan juga kita akan menampilkan plat, tipe kendaraan, dan merek pada tabel pengguna kendaraan. Dengan menggunakan kode select P.ID pengguna, P.nama, P.kontak, K.plat, K.tipe kendaraan, K.merek, from pengguna P, dan inner join. Di sini kami menggunakan inner join pengguna kendaraan K. Jika P.ID pengguna sama dengan K.ID pengguna. Dan ini adalah tampilan data yang sesuai. Kemudian agregat. Pertama, di sini kita membuat agregat average dari total pembayaran dari tabel pembayaran dengan menggunakan kode select AVG dalam kurung total pembayaran, karena kita ingin menghitung total pembayarannya from pembayaran pada tabel pembayaran, dan itu adalah gambar untuk hasil yang ditemukan. Kemudian di sini kita membuat agregat untuk menghitung jumlah kendaraan dari tabel kendaraan dengan menggunakan perintah select merek count dalam kurung bintang menandakan semua, S
jumlah merek kendaraan. From kendaraan berarti pada tabel kendaraan group by merek. Nah, dia akan diurutkan sesuai merek. Dan ini adalah tampilan data yang sesuai dengan perintah yang kita minta. Selanjutnya ada store prosedur. Di sini pertama kita membuat prosedur untuk menambah pengguna baru dengan cara create prosedur tambah pengguna untuk nama prosedurnya, dan di dalamnya terdapat parameter tambah ID pengguna dengan tipe data big int, kemudian tambah nama dengan tipe varchar, kemudian tambah kontak dengan tipe varchar, dan tambah alamat dengan tipe varchar. Begin insert into pengguna. Nah, jadi parameter yang kita masukkan tadi itu akan ditambahkan ke tabel pengguna. Nah, ini untuk pemanggilan store prosedurnya. Dengan cara call tambah pengguna sesuai nama prosedurnya, dan kita isi parameternya sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu ID pengguna, nama, kontak, dan alamat. Nah, jika kita sudah memanggil prosedur yang kita buat, maka tabel itu akan masuk ke tabel pengguna. Kemudian yang kedua ada kami membuat prosedur untuk menampilkan data kendaraan dengan cara create prosedur lihat data kendaraan, dan parameternya adalah plat kendaraan. Begin select all from kendaraan where plat sama dengan plat kendaraan. Jadi dia akan menampilkan plat dari tabel kendaraan jika sesuai dengan parameter plat kendaraan yang kita inginkan. Contohnya untuk pemanggilan prosedurnya, call lihat data kendaraan, yaitu nama store prosedurnya, kemudian kita isi parameter, contohnya adalah plat ZL1720JV, maka dia akan menampilkan data sesuai plat yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada trigger. Pertama-tama kita membuat tabel untuk mencatat perubahan tempat parkirnya terlebih dahulu, di mana pada tabel itu terdapat ID log dengan tipe data int, kemudian kode dengan tipe data varchar, status lama dengan tipe varchar, dan status baru dengan tipe varchar, kemudian waktu pembaruan menggunakan default current timestamp, maka dia waktu pembaruan akan terisi otomatis saat kita membuat tabel barunya, membuat data barunya. Nah, setelah kita membuat tabel tadi, kita bisa langsung membuat perintah triggernya untuk before update parkir. Dengan cara create trigger before update parkir, before update. Nah, di sini kami menggunakan trigger before update on tempat parkir. Insert into perubahan tempat parkir dan masukkan parameternya kode, status lama, dan status baru. Dengan menggunakan values old kode, old status, dan new status. Maka di sini akan menampilkan kode lamanya, status lama, dan status baru. Nah, ini untuk uji pada tabel tempat parkirnya. Nah, dapat dilihat pertama kita select all from tempat parkir where kode in X52 dan V74. Nah, di sini itu kita lihat kode yang X74 itu awalnya berstatus ada, dan kode yang X52 awalnya berstatus tidak ada. Kemudian kita update di mana X yang V74 kita ubah menjadi tidak ada, dan yang X52 kita ubah menjadi ada. Nah, di sini tampilan setelah kita update-nya. V74 yang sebelumnya berstatus ada, sekarang menjadi tidak ada, dan X52 yang awalnya tidak ada, berubah menjadi ada. Nah, ini untuk tabel perubahan tempat parkir yang kita buat tadi. Dia akan mencatat status lama dan status barunya, di mana
pada V74 status lamanya adalah ada dan status barunya tidak ada. Dan pada X52 status lamanya tidak ada dan status barunya berubah jadi ada. Dan ini untuk waktu pembaruannya tercatat otomatis saat kita membuat data barunya. Terakhir adalah indeks. Yang pertama di sini kita ingin menampilkan data tiket berdasarkan waktu masuk sebelum memakai indeks. Di sini explain select all from ticket where waktu masuk sama dengan 1335. Dan dia itu bakal membaca 1000 baris karena dia belum membuat indeks, maka dia bakal membaca semua 1000 baris itu bakal dibaca semua dari 1 sampai 1000. Dan ini tanpa menggunakan explain, dia langsung select all from ticket where waktu masuk sama dengan 1335. Dan ini untuk data yang sesuainya. Di sini bisa dilihat juga untuk detiknya 0 yang awalnya itu 0,024 second. Terus yang ini 0,006 second. Nah, kemudian di sini kita membuat indeksnya. Create index, IDX waktu masuk on ticket dalam kurung waktu masuk. Nah, setelah kita membuat indeks, di sini dapat kita lihat rows-nya dia itu cuma membaca 8 baris, di mana yang sebelumnya itu 1000 baris dibaca semua. Nah, kalau kita menggunakan indeks, dia cuma membaca 8 baris doang. Dan di sini menjadi 0,03 second dari yang sebelumnya 0,024 second. Kemudian di sini, jika tanpa explain, kita langsung ingin menampilkannya saja. Di sini dia cuma 0,000 second dari yang sebelumnya 0,006 second. Jadi kalau kita menggunakan indeks itu akan mempercepat pencarian. Dan sekian presentasi dari kami. Saya mewakili anggota mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak sih bro?